Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وحضرة سيدنا غوث الزمان رضي الله عنه وحضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وحضرة سيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وحضرة سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي رضي الله عنه وحضرة سيدنا الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى حضرات الشيخ مهدي حجي هاشم الأشعري رضي الله عنه وحضرات الشيخ مهدي حجي عبد الله حسب الله رضي الله عنه وحضرات الشيخ مهدي حجي بشري شمشوري رضي الله عنه وحضرات الشيخ مهدي حجي محمد معروف كتونو كتيري رضي الله عنه وحضرات الشيخ مهدي حجي عبد المجيد معروف رضي الله عنه وحضرات الشيخ مهدي حجي عبد الحميد باسولوان وحضرات حجي عبد اللطيف مجيد رضي الله عنه وحضرات حجي محمد الشيخ شيرات المبروري رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب وشرحه لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أتركني ولا تتركني طرفة عيني يا سيدي يا رسول الله بجاه النبي الأصل العالمي وروحه صلي عليه سلمي وافتح لنا فتحا مبينا مددا وهب لنا علما لدون شرمدا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا في فتوح العارفين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulun bihi yu'ta'adhay yulqa bihi finnari takhruju minhu am'a'un jala fiha yaduru kama yaduru himaruna birha'u
tudhanul kahasiti tazallula. Ayo bareng-bareng. Rajulun bihi yu'ta'azai yulqa bihi finnari takhruju minhu am'a'un jala fiha yanturu kama yaturu himaruna birahahu tudhanul kalhasiti tazallula fayaji'u man finnari yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanhamu qabila. Ayo fayaji'u man nariyas aluhu ama tanta muruna wa tanha muqbila fayaqulu ya qaumin bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Ayo fayaku kallami amila. Rajulun wong lanang bihi kelawan wong lanang yukta den tekaaken ghadan besok ing dina kiamat yulka kang den uncalaken sapa wong lanang to bihi sapa wong lanang finari ing dalem neraka takhruju kang metu minhu saking wong lanang apa am'aun jeroane jala kang pertelo fiha ing dalam jeroan iku yadurru mubeng-mubeng sapa wong lanang kama yadurru kaya oleh mubeng-mubeng apa khimaruna khimar ingsun birahahu kelawan gilingane khimar tudhanu kang den giling apa jeroan kal hasidi kaya dene gilingane gandum tazallala hale ino. Di dalam nazoman iki ya, nazoman ini diambil dari kitab yang bernama Al-Qiya ya. Jadi kitab sing secara keseluruhan ini namanya kitab Al-Qiya. Ini diambil nazomane ya oleh penyusun kitab iki. Lah sing nyusun kitab iki yang mengumpulkan ini orang asli orang Indonesia, wong Jawa. Dalam kitab iki keseluruhannya yang ngarang bukan orang sini, tapi orang Timur Tengah. Ya. Namanya kitab Al-Qiya. Nah, ya. Jadi kitab Al-Qiya. Ila Thariqul Auliya. Ila Thariqil Auliya. Jadi nuju marang dalane para kekasih Gusti Allah. Nah. Jadi kitab iki memang kitab untuk menuju pada keilmuan-keilmuan para wali-wali Allah. Nah. Sing diarani nuju utawa mlakune thariqa ya. Jadi ilmune ning kene iki dilumpukne di dalam kitab-kitab ini. Jadi aku sampean kabeh iki lek iso ngamalno dalam bait-bait nazman ini dipahami kemudian diamalkan. Maka kita sudah mengamalkan ilmu-ilmunya para wali. Lah ilmu ini para wali ini ilmu yang nantinya bisa membuka kemakrifatan kita bisa musyahadah kepada Allah. Ya. Iso ma'rifat billah. Ini caranya mulai dari awal. Ya. Kemudian thariqah, terus hakikat.
Ini masuknya ke sana. Jadi syariat dipelajari dulu, syariat diamalno. Mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh karo hati-hati iki sing darani mlaku thariqah. Dengan berjalannya atau thariqah ini, maka kita nanti akan sampai pada yang kita tuju. Di dalam kitab ini yang lalu, ya, entah kapan itu, kitab ini sudah lama dikaji. Ada 4 atau 3 kajian ini ya, ada 4 atau 3 kajian. Ya. Ini dalam bab-bab yang awal, ini menerangkan bahwa seseorang dalam pencariannya menuju pada Allah, ya, dalam pencariannya menuju pada Allah ini diibaratkan seperti apa? Kita mengendarai perahu. Jadi koyok wong mengendarai perahu. Perahu ini adalah syariah, ya. Ilmu syariat yang kita pegang, yang kita amalkan ini ibaratnya seperti perahu. Ya. Sedangkan lautan yang menjadi jalannya perahu itu dinamakan thariqah. Jadi lek wis ndek perahu ne kudu sing apik. Ojo sampai bocor. Bab nanti kalau bocor kita kecelakaan di laut, kita nggak akan sampai yang kita tuju. Ya. Ini menurut ilmu-ilmu yang sudah dipelajari para ulama-ulama dulu. Jadi perahu ne ojo sampai bocor sing apik. Artinya syariat yang kita pelajari ojo sampai bolong-bolong. Betul-betul kita amalkan sesuai dengan tuntunannya. Di perahu ne apik. Terus dalane lautannya ini adalah perjalanan yang lewat laut yang tentunya dalam perjalanan ini kita harus nuju pada tuntunan-tuntunan para ulama. Jadi gak kena ngawur, gak kena melaku sakarepe dhewe tapi dengan sesuai tuntunan. Nah, kemudian apa yang kita cari dalam kita mengendarai perahu tadi berjalan di laut? Yang kita cari ini adalah mutiara yang ada di dasar laut. Nah, kayak ngono perumpamaane, yaitu mutiara yang ada di dasar laut. Mutiara ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya. Apa itu? Ya ini ilmu hakikat ini. Kita berada di samudra ketauhidan, ini thariqah. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat mutiara yang kita cari, maka kita sudah memiliki tujuan yang benar dan sudah berhasil. Ini tatkala kita bisa meraih mutiara, berlian yang kita cari di laut ini, yaitu mutiara hakikat. Kalau sudah kita memperoleh mutiara itu, maka sejane urip iki wis ketemu. Artinya kita sudah ketemu, ya, kita sudah musyahadah, kita sudah menyaksikan Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifat billah. Nah ini perlu, sangat perlu dan wajib kita cari ini. Ya. Tapi kalau kita tidak menemukan mutiara itu, artinya dengan bisa musyahadah kepada Allah, ya, maka ibadah kita, ya, sholat kita, puasa kita, zikir kita dan lain sebagainya, ini akan benar. Kalau di dalam ajaran Wahidiyah itu disebut lillah, billah, ya. Lillah ini penggambaran kita mengamalkan syariah sekaligus thariqah. Lah billahnya ini puncaknya seseorang yang berjalan ini sudah menemukan makrifat billah. Maka kita enggak akan kesasar. Ibadah kita benar,
bernilai, dan juga nanti kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan keliru. Ini semuanya ini harus digurukan. Ilmu syariat ya ono gurune, dituntun sing bener ya. Ilmu fikih dipelajari ya, ini termasuk ilmu syariah ya, dipelajari. Terus juga ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ini ilmu thariqah ya. Ilmu untuk membersihkan hati, nuntun hati cek bener. Ini ilmu tasawuf. Lah di antaranya panduannya, kitab-kitabnya ada sendiri. Ini harus kita pelajari ya. Kita enggak cukup ngaji ilmu syariah dong, enggak cukup. Kita naik ilmu tasawuf. Dari tasawuf itulah nanti kita bisa akan mengenal ilmu hakikat. Rajulun bi ta'azayyul qabi finnari takhruju minhu am'aun jala fiha yaturu kama yaturu himaruna birahahu tudhanu kal hasidi tazallala. Di dalam nazoman ini ya, diceritakan ada seseorang nanti yang dihadirkan nanti pada hari kiamat itu, orang ini disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, dicemplung nang neraka ya, dicemplung nih, diuncal nih ya, jadi ke neraka itu diuncal norek ya. Karena dalam penyiksaan diuncal no, sehingga diuncalno iku mangko takhruju minhu am'aun jala, sehingga sampai jeroane wong iki mangko metu mbrodoli, wonge mubeng-mubeng di antara jeroannya sendiri itu. Nanti siksanya ada yang semacam itu, diuncalno mbrodol kabeh, munyer-munyer. Kama yaturu himaruna, laksana seperti khimar, hayawan yang menarik satu gilingan munyer. Tapi iki munyer apa? Mubengi jeroane. Dulu kalau kita melihat ya, wong sing giling tebu, ya mirip ngono ya. Atau hayawan yang dipakai ngiring gandum atau ngiring tebu, giling tebu ya. Biyen niku tebu iku digiling karo sapi. Sapi itu mubeng ngiling alat penggilingan yang dipakai untuk menggiling tebu, memeras tebu ini supaya airnya keluar. Lek banyune metu digodhog maka jadilah gula. Gula apa? Gula Jawa. Sampeyan kenal gula Jawa ya? Gula Jawa itu gula sing abang. Gak gula putih ya. Itu ngilinge mubeng, munyer terus. Seperti itu, laksana seperti itu nanti siksa di neraka ada yang semacam itu. Lah, siksaan apa gerangan ini? Orang yang di situ, sehingga orang ini dengan siksaan semacam ini oleh penduduk neraka ditanya, "Loh, sampean niku kok disiksa kaya ngono? Dosa sampean ki apa to? Dosa sampean itu apa?" Jadi yas'aluhu amma qad kuntu ta'muruna wa tanhamuk bila. Lula sampean niku kaya kula nate semerat tendunya niki singen jenengan niku kaya seorang ustad, seorang guru sing tukang ceramah, sering ngandani nuturi wong. Nggih leres kula niku. Fayaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Ngene kula niki mek pinter ngomong, pinter ngandani, pinter merintah marang tiyang kula niki. Tapi kula niki mboten saged nglakoni. Ini nanti dosanya di hari kiamat semacam itu. Nauzubil billah. Lah kita ini ya marilah kita berdoa mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari apa yang seperti dalam nadzoman ini diceritakan. Ya. Bab nanti itu
dosanya orang sing pinter ngomong, pinter tutur-tutur, tapi ora entos nglakoni, tidak bisa kita ini mengamalkan. Ini dosa nih, kayak ngono ku nanti disiksa di akhirat. Ini kaitannya dengan bab kita dalam nazaman ini yang pertama, yaitu keutamaan orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, dan sekaligus juga orang-orang yang belajar. Apa itu? Fadlut ta'allum, keutamaan orang-orang yang belajar ilmu. Sampai di taskhihun niyah, bener niat. Di sini ditambah ada cerita semacam ini supaya kita hati-hati. Kita tutur-tutur ngandani wong, amar ma'ruf, ya, bahkan sampai nahi mungkar, ya, ini adalah kewajiban kita, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban kita, terutama yang kita tahu, kita banyak ilmu, kita sudah mengaji, tahu, selain kita amalkan, ya, harus kita syiarkan, diajarno, ajak-ajak perintah kebaikan, ya, dan juga kita mencegah dari sifat-sifat kemungkaran. Ini kewajiban kita. Tapi kita harus juga hati-hati, aja mek pinter nuturi tok. Ini loh ya, aja mek pinter nuturi tok, tapi kita enggak mengamalkan. Wong iki lek pinter tutur-tutur, pinter ajak-ajak tok, tapi gak pinter nglakoni. Selain dosanya ini semacam itu tadi, juga biasa nih kongkonane, ajakane iki kanok bobote. Wong diajak iku angel, dituturi wong iku mangko menjep. Apa sebabe? Wong sing nuturi ya ora iso nglakoni. Nah ini lho ya. Mulane Kanjeng Nabi itu seseorang yang disebut satunya kata dan perbuatan. Ini Rasulullah, ya. Satunya kata dan perbuatan, artinya apa? Kanjeng Nabi iku tutur-tutur yang nglakoni dhisik, iku Kanjeng Nabi. Ini Rasulullah, ya. Lah kita sebagai pewaris dari para nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mempelajari ilmu ini, ya, dan mengetahui keilmuan, ini kita harus mencontoh beliau semampu kita ini, ya. Kita harus ajak-ajak, kita harus amar ma'ruf, perintah kebaikan, nahi mungkar, kita mencegah sesuatu kemungkaran, harus kita cegah. Nah, ini kita mulai dari diri kita, dari orang-orang yang terdekat kita, di keluarga kita. Kita ini harus tampil sesuatu yang sesuai. Dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Dalam keluarga kita ini ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin ada cucu, dan juga ada pembantu yang berada di rumah kita. Ini kewajiban kita. Nah, kita ini harus hati-hati pada anak-anak kita, juga pada orang-orang yang dekat dengan kita ini. Ojo sampai kita tahu dadak enggak nglakoni ibadah. Dosa wong tuwa. Ayo sembahyang. Ayo poso. Lek pancene sudah datang bulannya puasa semacam ini. Ayo zakat nanti kalau sudah datangnya waktunya zakat. Kalau tidak kita harus perhatian, ojo dijarno, dilingno, juga didoakan, ojo dijarno. Saya enggak lama kemarin itu didatangi seseorang, ya, yang dia mengeluh dan menangis, ya. Apa masalahnya itu? Masalah kula niki enggak ada anak pun rumah tangga. Anak kula niki mboten purun kali sembayang. Padahal dulu dia juga enggak ada masalah, salat sama dengan kula sembayang, kula seneng. Nah,
Akhir-akhir niki dadak ngeten. Takon sembahyang wis Pak gak usah percaya mbek ngono-ngono kula. Lah nopo sembahyang? Sing penting pokok percaya kali sing kuwasa. Percaya kali Tuhan kita. Ngoten niku kula susah. Niku salah napa bener? Nggih salah, Pak. Ngoten niku salah. Terus pundi solusine? Ya kita ajak omong-omongan, kita terangkan apa sih manfaatnya sholat, ya, ibadah sholat untuk kita. Nah, terus kita doakan, Nah ini, nah inilah satu contoh. Ini gambaran orang tua yang prihatin dengan anaknya nggak dijarno, ben ra sembahyang urus-urusane dhewe. Lu gak kena. Orang tua nanti kena imbasnya, ya. Orang tua ini harus selalu prihatin pada anak-anaknya. Diajak. Ini amar ma'ruf. Ngajak ini namanya amar ma'ruf. Lah nahi mungkar. Ketika dari anak-anak kita atau istri kita bagi seorang suami, ya. Kalau tahu melakukan satu kemaksiatan, penyelewengan, kita cegah. Dalam nahi mungkar ini, ya, yang pertama yang harus kita lakukan, apa itu? Ya harus kita cegah dengan tangan kita. Ojo ngene. Nah, maka dengan tindakan, ini namanya nahi mungkar dengan kemampuan tangan kita. Kalau dengan tangan kita tidak mampu, maka dengan lesan kita, yuk. Kalau ucapan kita dituturi, dikandani, ya. Nah, ini kalau berada di lingkungan keluarga, ini keluarga. Maka yang terakhir itu dengan hati, kita harus ingkar dan juga mendoakan, ya. Nah, ini. Kalau di tengah masyarakat yang luas pun juga sama nantinya, tapi beda juga, karena di masyarakat juga ada kepemimpinan, kepemerintahan, ini juga kita harus kerjasama. Tidak boleh kita ngawur tandang dewe. Kalau amal ma'ruf, ya kita bolehlah semuanya kita amar ma'ruf. Kita tutur-tutur nang sapa ae, ya. Yang terutama di lingkungan masyarakat yang luas ini biasanya ada seseorang yang memang punya kompeten di bidang itu, para ulama, juru dakwah. Ini bagian amar ma'ruf. Ajak-ajak dengan lisan, ya. Ajak-ajak dengan lisan, dengan tabligna, dengan ceramahnya, ya. Kita ajak kebaikan. Lah, nahi mungkarnya yang dengan, ya, ajak-ajak nahi mungkar, ya. Yang termasuk juga mulai dari kekerasan melalui tangan, tindakan lah ya, tindakan. Ini siapa? Ya aparat, ya. Kita kerjasama dengan pemerintah, kita laporkan, ya, kepada yang berwajib supaya ditindak. Kalau kita tindak sendiri, ya, tentunya ada masalah di dalam masyarakat. Diserah noneng polisi, ya. Nah, kita harus lapor. Kita nggak boleh diam. Maka kita tahu kemungkaran, kita diam, tidak bergerak dari fase yang 1, 2, 3 tadi dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kita maka dihukumi seperti yang melakukan. Gak kena di Islam itu kita tahu hal yang tidak baik, kita diam ben wis iku urusane kono, urusanku dhewe, enggak boleh kita ini, ya. Kita ini harus peduli pada yang lain, ya. Sebab nanti orang ini ketika diadili di hadapan Allah nanti pada hari kiamat akan nuntut, ya, akan nuntut nanti, kita akan kena. Lah kula singen niku mboten nate sembahyang, kula ni penggawean kula mabuk, penggawean kula niki judi. Tapi dijarno kok mboten nate dielingno. Kanca kula nggih meneng mawon. Masih dhewe nglakoni sembahyang. Mek ngancani kula tok, kula mboten pernah diingatkan, mungkin juga kula mboten pernah didoakan.
Kula nuntut Gusti niku juga panjenengan kaitaken dipermasalahkan loh. Nanti kalau semacam itu gimana nanti ya? Nah, karena itu kita harus peduli. Nyelot jeklo ya, arek-arek. Itu lho kabeh iki lak aku lak ngomong mbek wong turu ta iki. Lek lanang iku anjane anteng meneng tapi turu. Wedok jarang, iya. Wedok iku gak betah meneng ngomong. Kate turu isin diempet. Akhirnya mripate abang. Lanang enggak sungkan-sungkan, enggak isin wis turu ya blek delosor. Nah. Ini dalam bait nadhaman ini semacam ini ya. Nah, ayo diteruskan. Ya simru'un qad rama ghaira ilahihi wa thawaba ukhra bita'allumi ghafila khilmun alaihi jarayatul mutafakkiha illa bi'ilmin nafi'in mutasyahila wa kadzaka ya'si man yu'allim dzalika illa li'ilmin nafi'in la jahila. Ayo mulai bareng-bareng. Ya simru'un qad rama ghaira ilahihi ba'ukhra bita'allumi ghafila khilmun alaihi jarayatul mutafakkiha nafi'in mutasyakila wa kadzaka ya'si man yu'allim dzalika illa li'ilmin nafi'in la jahila. Ya si dosa sapa imruun awa-awaan qadrama kang temen-temen nejo sapa imruun ghaira ilahi kang sakliyane pangerane imriin atau umruun wa thawabal ukhra lan ganjarane akhirat bita'allumi kelawan ngaji ghafila halilali. Dadi hukume dosa. Apa sing dosa? Seseorang yang mencari ilmu yang tidak karena Allah dan tidak karena pahala nanti di akhirat. Ini dosa rek. Mulane kudu dicecekno niate, dibenerno niate. Belajar ilmu apapun, ini harus bener niat, sahihin niat, benerin niat ya. Tapi kalau tidak bener niat ya dosa. Ya. Dosa awa-awaan kang golek ilmu kang nejo ing liyane pangeran lan ganjaran akhirat. Kaya nejo supaya bisa nyambut gawe oleh bayaran sing akeh. Ojo, itu keliru. Sampean ngaji, sampean sekolah, ojo pisan-pisan niat aku sekolah rek cek oleh ijazah, tak sekolah sing dhuwur engko supaya aku iso nyambut gawe penak. Ojo, itu keliru. Ojo kaya ngono. Selain dosa ini juga salah jalan. Gak usah mikir iku lah, kita ini ngaji karena Allah. Sekolah sing dhuwur, banyaklah ilmu. Ngaji sing tenanan sing suwe lek nang pondok ngaji tenanan dipelajari. Tapi sing bener niate. Ojo kaya ngono. Lek ngonten kula niki tak ngaji sekolah sing bener pun supaya ngati-ngati kula cek gak keliru dalan, kula tak milih sekolahan
sing sekirane mboten ngimin-ngimin kula kali penggawean. No. Wis kula tak mboten sekolah kajuruan pun gak mikir penggawean umpamane. Ya ora apa-apa. Masih sampean sekolah sing ana kajuruane, ya. Ya ora apa-apa, tapi benerno niate. Carane ya apa? Ditata niate, aku tak belajar ilmu teknik, teknologi, apapun di sana. Cek okeh manfaate, ngono lho. Nyiasati. Ojo golek penggawean. Aku bakal penggaweane penak, bayarane jak akeh. Itu karena dunia. Utawa supaya merkuli pangkat sing dhuwur, cek punya kedudukan. Ya. Kula aku ndek ijazah S1 kan nyalone DPR pantes. Jok ngono ta, ya. Punya pengaruh. Ojo kaya ngono. Kabeh ngono kuwi wis ditata karo Gusti Allah. Rezeki jumlahe pira iku ya wis ditata karo Gusti Allah. Sampeyan pasrah nang Gusti Allah. Sing penak ngono. Aku tak belajar ngaji krana iki perintah agama. Aku tak belajar. Nah, nanti lek wis belajare bener, tujuane bener, kok ditata karo Gusti Allah. Ojo mikir penggawean sing aneh-aneh lah, wis kabeh kok dikei lah. Kita ini. Lan lali ngaji ilmu kang manfaat. Nah, ilmu sing manfaat itu apa? Ini yang harus utama kita pelajari, ya. Ilmu sing manfaat iku diantaranya, ya, lek diterjemahane secara singkat, ilmu sing ana gunane. Baik ana gunane kanggo awake, bisa nanti ada gunanya untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi yang utama dari ilmu manfaat itu adalah ilmu agama. Ya. Yang paling utama itu adalah ilmu agama. Ini yang harus kita pelajari. Lah di antaranya ilmu-ilmu agama yang harus kita pelajari, nah, ini meliputi di antara satu, kita harus pelajari ilmu syariat. Ya. Kena sama catet iki. Satu, kita pelajari ilmu syariat. Tujuannya ilmu syariat ini adalah untuk memperbaiki anggota badan kita. Notone awak iki nganggo ilmu syariat. Ya apa sih salat sing bener, gerakane rukuk ya apa sing bener, sujud sing bener ya apa, supaya salatku iki sah. Ya, supaya salatku sah, syarat rukunnya harus dipenuhi. Ini semuanya di ilmu syariat. Lek wis paham dan melajari ilmu syariat, tingkatkan juga kita harus melajari ilmu thariqah. Ya. Ilmu tasawuf. Melakuni syariat ini namanya thariqah. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki hati kita. Hati ini dibenerno, dibersihno, dikencengno hati ini. Sing nomor 3, kita juga harus meraih ilmu namanya ilmu hakikat. Lah ilmu hakikat ini adalah untuk memperbaiki ruh kita. Ilmu yang untuk memperbaiki ruh kita. Rohani kita. Ruh yang baik, ruh yang kenal pada Tuhannya. Ruh sing apik, ruh sing kenal karo pangeran. Iki gak kesasar bakal lek mati pun juga nanti akan mati pada jalur yang benar. Gak kesasar sebab ngerti ilmu hakikat. Nah, sedangkan amal syariat itu meliputi 1, taubat. Ya. Ini dalam melakuni, ya. Taubat, takwa, istiqomah. Nah, apa? Taubat, takwa, istiqomah. Ini dalam syariat. Pengamalan syariat ini, ya. Kemudian amal ilmu thariqah, ya. Amal ilmu thariqah ini meliputi 1, ikhlas. Ya, di dalam pengamalan ilmu thariqah ini kita 1 ikhlas. Hati kita ini ya, sing memperbaiki hati tadi sehingga hati ini bisa ikhlas.
Yang kedua bisa siddiq, benar. Dalam prasangka apapun benar. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu anteng hatine. Rata-rata orang-orang yang sudah ditorekoh, pengamalan torekoh, hatine tenang wis, gak mikir reno-reno. Dunya ngene dhewe-dhewe, hatine ditata kanggo zikir, iso tenang. Sedangkan amal hakikat ini meliputi satu muqarrabah. Ya, muqarrabah, pendekatan pada Allah yang sehingga kita selalu diawasi karo Gusti Allah. Kita ini penting selalu diawasi karo Gusti Allah. Ini bagian dari hakikat. Rumoso lapo-lapo iki diwasni karo Gusti Allah. Di sini. Ini yang disebut dengan ilmu ihsan. Ihsan ini orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah dalam ibadahnya. Contoh dalam sholat, kita melihat Allah. Kalau tidak bisa kita melihat Allah, maka kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Ini dalam muqarrabah. Di samping muqarrabah juga musyahadah. Kita menyaksikan Allah dalam kehidupan kita. Kita ini bisa melihat Allah dalam bermusyahadah ini. Baik kita ini melihat atau makrifat. Pertama makrifat bi af'al, makrifat bil af'al, makrifat bil apa? Af'al, terus sifat, terus zat. Nah ini makrifat bil af'al, makrifat bi sifat, makrifat bi zat. Wis tulis saya gak apa-apa paham buri. Nek turu ya ora iso. Yang terakhir makrifat kita pada Allah. Ini ilmu hakikat. Ini semuanya harus kita pelajari. No. Ini gak kena waktu didik rek. Yo ngaji. Nah, ngaji sampean di dalam pondok pesantren sini itu juga meliputi semuanya itu ada. Ngaji syariat, saman fikih, mulai dari mabadiul fikih, saman dipelajari. Munggah sampai kita kenal namanya kitab Fathul Qorib, ya itu juga ilmu syariah. Nah, kemudian dari ilmu thariqah kita kenal, ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab macam-macam mungkin yang kita kenal. Selain hakikat juga mungkin kita selain syariat, ya. Kita pelajari ilmu tauhid, ya. Ilmu mengenal keesaan Allah. Ini namanya ilmu akidah, tauhid, ya. Aqidatul awam dan sebagainya sampai menurut kitab-kitab yang lain. Ini meliputi di situ. Lah hakikatnya di mana? Ya, dari hasil syariat thariqah munggah terus kita nanti akan sampai, mudah-mudahan kita sampai kepada musyahadah, kepada ma'rifat billah. Amin. Allahumma amin. Di situ ya ndadekno wong iso ma'rifat wusul nang ngarsane Gusti Allah ini gak iso berangkat kecuali ditarik oleh Allah. Ini fadl Allah. Tidak mesti, kadang-kadang orang ini cepat bisa wusul, kadang-kadang juga lama nggak bisa wusul. Kita sungguh-sungguh dalam kita melajari ilmu syariat, pengamalan syariat, juga thariqah. Ini sing mempeng. Nah, maka kita akan sampai nanti kepada ma'rifat billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.